Mbak, bukit apa yang suka olahraga? Gue tahu, Cak. Bukit Asem. Kenapa? Ya karena dia olahraga mulu makanya asem. Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Emas Invest Indo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Hari ini kembali lagi bersama saya sebagai MC di sini, Reza Maulana Barata, dan saya sudah bersama analis spesial dari Pilar Emas Invest Indo Sekuritas, Mbak Desi Israhyanti. Hari ini kita mau bahas apa nih, Mbak? Kita mau bahas valuasi, Cak, dari saham PTBA ya, PT Bukit Asam Tbk. Oh, yang bergerak di bidang batu bara itu ya? Betul. Wah, pasti menarik banget nih. Kalau gitu, bosku-bosku, ikutin terus videonya sampai habis, karena valuasinya pasti akan menarik. Terus stay tune di channel Pilar Emas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Oke Mbak Desi, nah untuk pertama-tama nih, pasti bosku-bosku semua penasaran. Kinerja dari PTBA ini gimana nih Mbak? Coba dijelaskan. Iya, kalau dari update kinerja ya, Cak, ya, di sepanjang kuartal 3 2022 memang kinerja PTBA ini cukup baik, Cak, di mana faktor pendorongnya itu dari sisi demand yang cukup tinggi dan juga harga rata-rata penjualannya yang mengalami kenaikan seperti itu. Kalau kita coba lihat dari sisi penjualan batu bara itu tumbuh sebesar 60% ke level 30,7 triliunan, kemudian juga dari sisi OPEX-nya pun juga tumbuh sebesar 91%. Seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi nih dari sisi bottom line-nya ya, Cak, ya, dari sisi net income-nya tuh tumbuh cukup signifikan sampai 110% seperti itu, ke level 10,18 triliunan, dan kita melihatnya cukup baik ya, Cak, ya, di tengah memang kalau kita tahu kan harga BBM naik, kemudian juga tarif royalti juga mengalami kenaikan secara progresif. Dan ini pun PTBA masih membukukan kinerja yang baik seperti itu. Tapi kalau kita coba lihat dari sisi operasional ya, dari sisi produksinya ini, kita melihat bahwa PTBA itu sudah mulai menurunkan produksinya seperti itu. Kalau kita coba bandingkan secara kuartalan ya, di 9M itu 23% saja tumbuhnya secara kuartalan. Kalau kita bandingkan sama first half itu udah 52%, berarti kan trennya memang mengalami penurunan, memang merespon perlambatan ekonomi di tahun ini ya, yang memang nantinya akan menurunkan dari sisi permintaan batu bara, seperti itu. Dan berikutnya juga kita lihat juga yang menarik seperti itu ya, demand dari batu bara itu mengalami kenaikan secara kuartalan itu 23%, sementara di first half hanya tumbuh 9%. Berarti kan sebenarnya meskipun harganya juga sekarang trennya udah menurun dari sisi demand ya, pada saat 9M itu memang cenderung mengalami kenaikan seperti itu. Jadi di sini kita melihat bahwa kinerjanya masih cukup baik seperti itu ya, Cak, ya, sehingga kita memproyeksi bahwa pendapatan PTBA menutup tahun 2022 ini di level 39,5 triliun, dan untuk labanya kita proyeksikan di level 11 triliunan seperti itu, Cak. Oh my god! Wow! Ternyata kinerjanya menarik juga ya Mbak ya, berarti bagus juga kinerjanya. Nah sekarang pasti bosku pengen tahu nih, gimana prospek bisnis dari si PTBA-nya ini. Coba Mbak tolong jelaskan ke bosku. Oke, kalau dari sisi prospek bisnis kita lihat memang PTBA ini kan cukup ekspansif ya, ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Kalau secara horizontal juga kita lihat ya, ekspansif melakukan diversifikasi bisnis ya ke green energy seperti itu, Cak. Kalau kita tahu si PTBA ini sudah mulai ya, dia menginstal solar power plant ya, solar panel power plant di airport, terus juga di jalan tol, kemudian juga sekarang pun bahkan dia sudah menjajaki nih masuk ke industri semen seperti itu. Berikutnya juga dari sisi kerjasama juga yang dilakukan dengan China Huadian Corporation ya, di China, di mana dia ingin mengembangkan PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu
atau tenaga angin seperti itu, Cak, yang kita lihat kerjasama ini nantinya akan juga mengembangkan, menguntungkan seperti itu ya, di mana nanti bisa mengembangkan dari sisi kemampuan teknologi, kemudian juga dari sisi pengembangan, menstimulasi lah pengembangan energi hijau di Indonesia seperti itu. PTBA juga kan mulai masuk nih ke regasifikasi proyek, Cak, di mana ini sejalan dengan dorongan pemerintah untuk melakukan hilirisasi ya komoditas-komoditas, dan PTBA ini merespon gitu ya hilirisasi batu bara dengan mengembangkan regasifikasi proyek seperti itu yang nantinya ini akan mengurangi dari sisi impor LPG, kemudian juga nantinya akan memanfaatkan yang 1,4 juta ton DME seperti itu ya. Jadi kita lihat ini cukup ekspansif. Kita melihat bahwa dari sisi profil bisnis, bisnisnya pun nggak cuman terdiversifikasi tapi juga terintegrasi ya, dari nambang batu bara sampai dia bikin hilirisasi nanti jadi produk regasifikasi seperti itu, dan ini juga menambah portofolio bisnis dari sisi green energy PTBA. Berarti PTBA ini bisa dibilang palu gada ya. Apa lu mau, gua ada. Oke, ternyata prospeknya menarik juga ya bosku. Nah, tapi kan gini Mbak, pemerintah ini kan punya beberapa inisiasi ya, sedangkan si PTBA ini juga termasuk BUMN gitu kan. Nah, pemerintah ini kadang-kadang punya inisiasi seperti pemberhentian atau pensiun dini pembangkit listrik tenaga batu bara, BLU, atau yang sejenisnya gitu. Nah, ini apa sih dampaknya ke kinerja dari si PTBA sendiri gitu? Ya, kalau kita lihat memang pemerintah gencar ya, Cak, ya melakukan pengembangan yang sebenarnya baik ya untuk Indonesia seperti itu. Tapi kalau kita lihat misalkan nih dari sisi inisiasi pensiun dini ya untuk pembangkit listrik batu bara ya, punya PLN yang di Pelabuhan Ratu tuh. Itu kan sebenarnya PTBA yang menyerap gitu ya, yang ngambil seperti itu, dan di sini kita melihat bahwa pada akhirnya akan mempengaruhi dari sisi cash level dari PTBA sendiri, Cak, dan juga tentunya berpotensi ya mengurangi dari sisi pembagian dividen seperti itu ya, Cak. Dan kita lihat juga secara operasional pun ini akhirnya karena ada inisiasi pensiun dini ya, Cak, ya, secara operasional pun juga diturunkan dari sisi masa operasionalnya jadi 15 tahun seperti itu, dan ini kan tentunya juga akan berdampak ya untuk kinerja dari PTBA secara jangka panjang seperti itu. Tapi ya kalau kita lihat PTBA ini cukup ekspansif ke energi terbarukan juga, dan kita proyeksi ya masih akan bagus seperti itulah ya, Cak, ya. Dan berikutnya juga dari sisi carbon tax. Carbon tax yang memang diinisiasi juga oleh pemerintah, yang beruntungnya sih sekarang belum jadi ya, Cak, ya, untuk dikenakan, tapi ketika nanti dikenakan tentunya ini juga akan berdampak terhadap cost dari PTBA, akan menaikkan costnya lah ya seperti itu. Dan di satu sisi juga inisiasi pemerintah yang kita lihat juga menjadi katalis positif bagi kinerja PTBA, yaitu dari sisi skema BLU yang memang ini diperuntukkan karena ada disparitas harga yang ditetapkan pemerintah itu kan untuk penjualan batu bara itu di $70 per metric ton seperti itu ya, Cak, ya. Sementara harga acuan internasional itu sekarang di sekitar $350 ya per metric ton, dan disparitas harga tersebut yang kita lihat juga dengan skema BLU ini nanti akan bermanfaat lah bagi kinerja PTBA ke depannya seperti itu. Oh, ternyata cukup berdampak juga ya untuk si PTBA-nya sendiri gitu. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, yang paling ditunggu-tunggu sama bosku nih. Ini bosku udah main drum di depan. Nah itu, nah pasti yang ditunggu-tunggu oleh bosku adalah valuasinya. Nah valuasinya gimana nih Mbak? Iya, kalau dari sisi valuasi kita lihat masih menarik ya, Cak, ya. Dimana kalau saat ini dari sisi market cap itu ya hampir 40T, cukup besar. Kemudian juga dari sisi sekarang diperdagangkan di 3 kali PE ya, Cak, ya, which is ya masih menarik gitu ya, cenderung murah dengan potensi PTBA, sehingga kami merekomendasikan buy dengan target harga 5.100, di mana kita menggunakan metodologi dari sisi relative valuation, di mana kita mempertimbangkan ya, Cak, ya, bahwa dengan potensi demand yang masih cukup baik, kemudian juga harganya juga masih
cukup baik, biarpun ya cenderung menurun, tapi kan harganya juga masih cenderung tinggi seperti itu ya, dengan ada skema BLU dan regasifikasi project, kemudian juga diversifikasi bisnis ya ke green energy yang saat ini memang didorong oleh pemerintah. Itu kita melihat bahwa PTBA secara jangka pendek hingga menengah masih baik seperti itu ya, cuman tentunya masih ada resiko yang kita pertimbangkan. Yang pertama dari sisi fluktuasi harga komoditas batu bara, kemudian juga dari sisi regasifikasi project yang memang sampai saat ini masih tertunda seperti itu ya, karena memang kompleksitas dari infrastrukturnya juga seperti itu yang cukup kompleks seperti itu ya Caya. Kemudian juga yang kita lihat juga sebagai resiko yaitu dari sisi potensi perlambatan ekonomi yang mempengaruhi dari sisi demand. Oke bosku, itu dia valuasi PTBA dari kami. Jadi kami merekomendasikan buy dengan target 5.100 dan tentunya disclaimer on ya. Semua keputusan investasi kita kembalikan lagi ke bosku. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap stay tune di channel kita. Nantikan video-video valuasi yang lain. Pilar Emas Investindo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Pioneer Sekuritas Channel di Indonesia.